Oke, pembahasan soal nomor 1. Jika membaca secara seksama diagram alur mengenai hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, maka yang muncul adalah aliran. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu nih tentang diagram arus kegiatan ekonomi atau biasa disebut juga dengan the circular flow diagram. Di mana dalam kegiatan ekonomi itu tentu saja akan ada kita sebagai rumah tangga dan juga perusahaan. Di mana rumah tangga ini tentu saja memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, dan rumah tangga ini akan mendapatkan kebutuhannya dari perusahaan. Di mana misalkan kita nih membutuhkan sebuah laptop untuk belajar, tentu saja kita harus membelinya dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu memberikan laptop kepada kita gitu. Dan tentu saja proses kegiatan tersebut dinamakan dengan konsumsi. Oke. Dan tentu saja perusahaan ini tidak bisa bekerja secara sendiri. Perusahaan ini tentu saja membutuhkan juga bantuan dari rumah tangga, biasanya berupa faktor produksi. Nah, dalam faktor produksi ini misalkan tenaga kerja, kemudian sewa tanah, modal, dan misalkan keahlian, di mana misalkan kita sebagai individu bekerja kepada sebuah perusahaan. Tentu saja nanti ketika kita sudah memberikan faktor produksi ini, perusahaan biasanya memberikan income atau pendapatan kepada individu atau rumah tangga tersebut. Oke, dan tentu saja karena ini diagram arus kegiatan ekonomi, kegiatan ini tidak akan berhentinya selama kegiatan ekonomi itu masih berlaku. Oke, kita lanjut ke soalnya. Jika membaca secara seksama diagram alur mengenai hubungan antara rumah tangga dan perusahaan, maka yang muncul adalah aliran A. Pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. Apakah ini benar, pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga? Tentu saja ini salah. Karena dari perusahaan ke rumah tangga itu memberikan barang dan jasa. Oke. Ini salah. Dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ini benar karena aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Ini betul. Karena ini ada salah, berarti ini salah. Kemudian jawaban B, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Ya, ini benar. Ketika rumah tangga memberikan faktor produksi, rumah tangga tersebut atau individu akan mendapatkan income, baik itu merupakan gaji ataupun hasil dari sewa tanah tadi. Dan aliran pengeluaran dari perusahaan ke rumah tangga. Tidak, karena kalau dari perusahaan ke rumah tangga memberikan barang dan jasa, bukan pengeluaran. Ini salah. Kemudian yang C, pendapatan dari rumah tangga ke perusahaan. Tentu saja tidak, karena ini kebalik, harusnya pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Yang ini salah. Kemudian yang D, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga. Ini betul. Yang ini pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga, kemudian dan aliran barang dari perusahaan ke rumah tangga. Nah, ini betul. Maka berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Contoh penerapan fungsi staffing dalam manajemen usaha adalah A. Strategi marketing, B. Koordinasi antar pegawai, C. Perencanaan kegiatan, D. Produksi barang dan jasa, ataupun E. Perekrutan dan seleksi calon pegawai. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan fungsi staffing. Oke, fungsi staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, baik itu A. merekrut tenaga kerja, ataupun B. pengembangannya, dan C. usaha untuk mengatur personalia supaya bisa berdaya guna maksimal. Nah, jika kita lihat option A sampaikan dengan E, maka yang paling tepat adalah yang E, perekrutan dan seleksi calon pegawai, di mana tentu saja perekrutan dan seleksi calon pegawai ini salah satu fungsi manajemen, yaitu fungsi staffing. Oke, berarti jawaban yang E. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Hal berikut yang tidak penting bagi keberadaan ilmu ekonomi adalah, oke, untuk mengerjakan soal ini kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Di mana ilmu ekonomi itu sendiri adalah
ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang kita miliki adalah terbatas. Sehingga dalam ilmu ekonomi, ketidakterbatasan kebutuhan manusia itu adalah sangatlah penting dipelajari. Kemudian kelangkaan sumber daya ekonomi juga merupakan hal yang penting. Kelangkaan sumber daya yang terbatas. Kemudian perilaku manusia yang rasional, iya. Kemudian optimalisasi tujuan, di mana dalam prinsip ekonomi kita juga sudah sangat tahu bahwa prinsip ekonomi itu adalah kita melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Itu termasuk dari optimalisasi tujuan. Maka tentu saja hal yang tidak penting bagi keberhasilan ekonomi adalah yang kesetiakawanan yang tinggi. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Barang ekonomi hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan, sebab barang ekonomi jarang tersedia dan harganya pasti mahal. Oke. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa di dalam ekonomi barang itu terbagi menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan barang ekonomi, kemudian ada juga barang bebas, di mana kita lihat definisinya. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang memiliki jumlah terbatas, maka diperlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkannya. Setiap kebutuhan yang kita inginkan yang harus memakai pengorbanan itu dimaksud dengan barang ekonomi. Sedangkan barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas, sehingga untuk mendapatkannya manusia tidak membutuhkan suatu biaya ataupun pengorbanan. Biasanya barang bebas ini adalah barang pemberian dari alam atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah udara, air laut, oksigen, sinar matahari, di mana tentu saja di antara keempat barang ini ya kita tidak perlu memerlukan biaya, memang sudah disediakan oleh Tuhan pencipta kita. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Barang ekonomi hanya dapat diperoleh melalui pengorbanan. Ini adalah pernyataan yang benar. Karena barang-barangnya memiliki jumlah yang terbatas. Sebab barang ekonomi jarang tersedia dan harganya pasti mahal. Nah, kalau misalkan barang ekonomi jarang tersedia ini dimaksud dengan langka, barang ekonomi memang langka, ini adalah jawaban yang benar. Tapi dan harganya pasti mahal ini adalah pernyataan yang salah. Karena bisa jadi barang ekonomi itu adalah barang yang tidak mahal ataupun murah. Misalkan kita butuh butuh sabun, butuh makan mie, kemudian kopi dan lain-lain lah, dan itu kan tentu saja termasuk barang yang ya tidak mahal ya, gitu, bisa terjangkau. Nah, berarti ini adalah pernyataan yang salah. Maka jawaban yang paling tepat, dikarenakan pernyataan yang pertama adalah benar, kemudian pernyataan kedua adalah pernyataan yang salah, jawaban adalah yang C. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Masalah ekonomi yang mendasar dan saling terkait adalah nomor 1, barang apa yang diproduksi, kemudian kedua adalah bagaimana barang tersebut diproduksi, yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi, dan yang keempat adalah besarnya biaya yang diperlukan untuk memproduksi. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan masalah utama ekonomi. Nah, masalah utama ekonomi itu adalah terjadi dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas, tentu saja, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Sehingga dari sinilah masalah ekonomi itu muncul. Sehingga dalam proses pembuatan barang ekonomi yang akan dibuat, kita tentu saja harus tepat di mana barang tersebut harus barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian bagaimana cara membuatnya, dan untuk siapa barang tersebut akan dibuat. Sehingga option yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah yang 1 benar, 2 benar, 3 benar, dan sedangkan yang besarnya biaya yang diperlukan untuk memproduksi ini bukan masalah yang utama. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Oke, langsung saja kita bahas nomor 1. Circular flow model adalah
Oke, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan the circular flow diagram atau biasa juga disebut dengan diagram arus kegiatan ekonomi. Di mana dalam kegiatan ekonomi itu ada dua hal peran penting, yaitu yang pertama adalah rumah tangga, di mana rumah tangga ini bisa juga adalah sebagai individu, cuman diisyaratkan dengan rumah tangga, dan juga adalah perusahaan. Di mana rumah tangga dan perusahaan ini tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, saling membutuhkan satu sama lainnya. Di mana misalkan kita sendiri sebagai individu setiap hari misalkan membutuhkan sebuah barang. Contoh saja misalkan makanan ataupun misalkan minuman, roti, sabun dan lain-lain. Tentu saja hal tersebut kan kita harus mendapatkannya dari perusahaan, di mana kita biasanya membeli kepada perusahaan atau perusahaan memberikan barang dan jasa tersebut dan dibeli oleh rumah tangga kan. Nah, seperti itu, di mana rumah tangga mengkonsumsi barang dan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Ini yang dimaksud dengan pasar produk. Kemudian tentu saja perusahaan ini juga tidak bisa berdiri sendiri, di mana perusahaan ini dibantu oleh individu ataupun rumah tangga, dengan rumah tangga ini memberikan faktor-faktor produksi, di mana faktor produksi ini di antaranya adalah yang pertama misalkan sewa tanah, kemudian yang kedua adalah pekerjanya, kemudian yang ketiga misalkan modal, keempat keahlian, di mana rumah tangga ini ataupun individu ini yang memberikan faktor produksi yang tadi berupa tanah, pekerja, modal, keahlian tadi diberikan kepada perusahaan, dan tentu saja perusahaan memberikan timbal balik berupa income kepada rumah tangga. Dimana karena ini disebut diagram arus kegiatan ekonomi, hal ini dalam kegiatan ekonomi tidak akan berhenti-berhenti, seterusnya akan seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas kepada soalnya. Circular flow model adalah mengilustrasikan perusahaan sebagai pembeli dalam pasar produk. Ini adalah option yang salah, karena dalam hal ini perusahaan bukan sebagai pembeli tetapi sebagai penjual, di mana perusahaan menjual barang dan jasa kepada rumah tangga. Ini adalah salah. Kemudian mengilustrasikan perusahaan sebagai penjual dalam pasar faktor. Nah, ini juga adalah pernyataan yang salah, karena perusahaan ini memang betul menjual sebagai penjual, tetapi pada pasar produk, bukan pada pasar faktor. Kalau misalkan yang menjual pada pasar faktor adalah rumah tangga, berarti ini adalah kebalik. Kemudian yang C hanya digunakan oleh pemilik usaha, ini kurang jelas, menunjukkan tidak ada campur tangan pemerintah, nggak jelas. Maka jawaban yang paling tepat berarti harus yang C, mengilustrasikan perusahaan sebagai supplier dalam pasar produk. Dalam pasar produk yang ini perusahaan memberikan barang dan jasa, berarti ini adalah jawaban yang tepat. Ingat ya, ini adalah pasar produk, yang di sini pasar produk, kemudian yang di sini adalah pasar faktor atau faktor produksi. Oke, jawaban yang E. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sifat-sifat oligopoli adalah, yang dimaksud dengan oligopoli di sini tentu saja adalah pasar oligopoli. 1. Sedikit perusahaan besar. 2. Semua produk identik. 3. Masuk keluar industri butuh biaya tinggi. Dari ketiga pernyataan tadi, yang paling benar adalah yang mana? Oke, untuk menjawab soal ini tentu saja kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana penawaran suatu jenis barang ataupun jasa dikuasai hanya oleh beberapa perusahaan saja. Jadi, misalkan nih operator seluler. Jadi, ada beberapa perusahaan yang mendominasi semua konsumen. Contohnya adalah operator seluler. Misalkan ada Telkomsel, kemudian Indosat, Tri, di mana tentu saja dari provider-provider ini ada mendominasi semua konsumen di Indonesia. Dan pasar oligopoli ini memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama adalah beberapa perusahaan besar mendominasi pasar. Kemudian perbedaan produk yang unggul adalah kunci sukses.
kemudian sulit masuk ke pasar karena butuh biaya yang besar, dan perubahan harga biasanya diikuti oleh yang lainnya. Maka kita lihat ke pernyataannya, sedikit perusahaan besar. Mungkin yang dimaksud dengan sedikit perusahaan besar ini adalah hanya beberapa perusahaan saja yang mendominasi pasar. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian semua produk identik. Nah, ini adalah pernyataan yang salah, karena walaupun dalam pernyataan ini adalah suatu jenis, tapi tidak serta-merta produk tersebut identik. Dimana kita bisa lihat dari sifatnya, yaitu perbedaan produk yang unggul adalah kunci sukses. Jadi di dalam pasar oligopoli, produknya juga memiliki beberapa perbedaan. Misalkan tentu saja kalau misalkan dalam kuota, misalkan paket kuota Telkomsel berbeda dengan paket kuota Indosat ataupun Tri, seperti itu. Maka ini adalah jebakannya, produk identik adalah jawaban yang salah. Kemudian masuk keluar industri memang butuh biaya yang tinggi, misalkan dalam operator seluler. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang nomor 1 sama nomor 3. Maka jawaban yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Seorang petani mampu memanen 4 kg wortel dalam 5 jam dan 7 kg jeruk dalam 10 jam. Nah, berapa opportunity cost untuk memanen 7 kg jeruk? Nah, untuk menjawab soal ini tentu saja kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan opportunity cost? Soalnya opportunity cost ini sering keluar di SBMPTN. Opportunity cost itu adalah biaya yang harus kita tanggung karena kita memilih suatu peluang dan mengabaikan peluang yang lain. Sehingga peluang yang lain yang kita abaikan itulah yang dimaksud dengan opportunity cost. Misalkan nih, kita dihadapkan dalam dua pilihan, pilihan A dan pilihan B. Nah, misalkan kita memilih, pada akhirnya adalah memilih yang A. Nah, opportunity cost itu adalah kesempatan yang akan kita dapatkan jika kita memilih yang B. Misalkan kita kalau misalkan milih yang B dapat beberapa kesempatan. Nah, ini adalah biaya opportunity cost. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soalnya. Seorang petani mampu memanen 4 kg wortel dalam 5 jam dan 7 kg jeruk dalam 10 jam. Opportunity cost untuk memanen 7 kg jeruk. Oke, ada 7 kg jeruk kan. Untuk memanen 7 kg jeruk ini dalam soal membutuhkan waktu 10 jam. Sedangkan kalau misalkan kita memanen wortel saja 5 jam akan mendapatkan 4 kg wortel. Sehingga kalau misalkan 7 kg jeruk kan yang dihabiskan adalah 10 jam. Maka tentu saja biaya opportunity cost-nya adalah, karena ini 5 jam berarti kan 5 jam dapat 4 kg. Kalau 10 jam, kalau misalkan kita milih yang wortel, berarti kita bisa mendapatkan 8 kg wortel kan. Yang seharusnya kita dapatkan kalau misalkan kita memilih memanen wortel. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Oke, kita ulang lagi ya biar lebih ngerti. Bahwa opportunity cost itu adalah biaya yang harus kita tanggung karena memilih suatu pilihan atau suatu peluang dan mengabaikan peluang yang lain. Nah, kan kita ada dua peluang nih, apakah kita mau memanen jeruk ataupun kita mau memanen dari si wortel ini. Nah, kalau misalkan mau memanen jeruk, 7 kg jeruk itu akan dihasilkan dengan kita memanen 10 jam. Sedangkan kalau misalkan kita memanen wortel, dalam 5 jam itu kita bisa mendapatkan 4 kg. Nah, pertanyaannya adalah berapa opportunity cost untuk memanen 7 kg jeruk. Nah, 7 kg jeruk kan kalau misalkan memanen jeruk didapat dengan 10 jam. Nah, sedangkan kalau misalkan 10 jam kita memanen wortel, kita akan mendapatkan 8 kg karena dalam 5 jamnya itu menghasilkan 4 kg, sehingga kalau misalkan 10 jam 8 kg. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Hal berikut merupakan persamaan dasar dari akuntansi adalah, oke, kita harus tahu dulu persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Nah, persamaannya itu adalah ini, dimana harta adalah modal ditambah kewajiban. Maksudnya adalah kewajiban di sini misalkan ada cicilan rumah, cicilan motor, cicilan
HP dan lain-lain lah. Dimana tentu saja cicilan-cicilan tersebut masuk ke dalam harta kita. Oke, langsung saja kita lihat dari optionnya dari A sampai ke E. Oh, ternyata dilihat dari sini dibalik ya. Oke, kita langsung lihat ke yang A. Modal adalah harta dikurangi kewajiban. Modal adalah harta, kewajibannya dipindah ke kiri kan, jadi negatif. Maka berarti jawaban yang paling tepat adalah jawabannya A. Kita cek dulu apakah benar kewajiban adalah modal ditambah harta. Kewajiban adalah modal ditambah harta, enggak. Karena kalau misalkan kewajiban adalah harta dikurangi dengan modal, ini salah. Kemudian harta adalah modal dikurangi kewajiban, enggak, karena ini harusnya ditambah. Kemudian yang ke D, modal adalah harta ditambah kewajiban, enggak, karena modal itu harusnya harta dikurangi dengan kewajiban, ini harusnya kurang. Kemudian E, kewajiban adalah modal dikurangi harta. Kewajiban adalah harusnya harta dikurangi dengan modal. Ini kebalik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Kata kredit berasal dari kata credit, yang berarti, oke, untuk menjawab soal ini, apa sih arti dari kredit itu sendiri? Dimana tentu saja perkataan kredit itu sekarang sudah lazim digunakan pada praktek perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Dimana tentu saja pengertian kredit ini dalam penggunaan yang semakin meluas perlu untuk ditelusuri sejauh mana relevansi penggunaannya dalam praktek bisnis umumnya pada perbankan. Dimana kata kredit memang berasal dari kata credit yang berarti adalah kepercayaan atau percaya. Maksudnya adalah si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit. Kemudian percaya bahwa disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oke, maka kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang A, kepercayaan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Di bawah ini adalah fungsi dari uang. Pertama adalah alat pembayaran, alat tukar, alat penimbun kekayaan, alat satuan hitung, dan alat pemindah kekayaan. Berdasarkan data di atas yang termasuk fungsi turunan uang adalah, oke, jadi memang fungsi uang itu dibedakan menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan fungsi utama, kemudian yang kedua adalah fungsi turunan. Oke, nah kita langsung saja lihat satu persatu. Nah, uang sebagai alat pembayaran itu ini termasuk kepada fungsi turunan. Kemudian uang sebagai alat tukarnya itu memang fungsi utama dari uang kan, sebagai alat tukar. Ini adalah fungsi utama. Kemudian uang sebagai alat penimbun kekayaan ini termasuk fungsi turunan. Kemudian uang sebagai alat satuan hitung tentu saja ini sebagai fungsi dari utama kan untuk satuan hitung. Dan uang sebagai alat pemindah kekayaan ini sebagai fungsi turunan. Maka yang termasuk fungsi turunan uang adalah yang mana saja nih? Fungsi turunan, nah alat pembayaran, kemudian alat penimbun kekayaan, dan alat pemindah kekayaan. Maka jawaban yang paling tepat adalah 135 adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan soal nomor 12. Salah satu dampak dari besarnya jumlah pengangguran adalah rendahnya tingkat upah. Dari sisi permintaan, rendahnya tingkat upah akan menyebabkan, dari sisi permintaan ya. Maka kita langsung saja lihat satu persatu. Rendahnya pendapatan masyarakat. Ini adalah option yang salah. Kenapa? Karena misalkan bisa jadi jumlah penganggurannya banyak, tapi
ada saja pendapatan masyarakat yang udah naik, udah gede, jadi tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Maka ini adalah salah. Kemudian jumlah barang dan jasa yang diminta adalah turun. Ya, ini benar. Kenapa bisa turun permintaannya? Karena memang banyak pengangguran, tingkat upahnya rendah, mereka uang di masyarakat berarti kan menjadi turun, bukan jadi dominan lebih sedikit kan. Maka ini yang menyebabkan permintaannya adalah turun. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Kemudian jumlah barang dan jasa yang diminta masyarakat seimbang, tidak. Harusnya adalah gara-gara banyak pengangguran jadi turun permintaannya. Kemudian rendahnya tabungan masyarakat ini tidak berkorelasi. Kemudian meningkatnya kebutuhan juga tidak berkorelasi. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Ketika salah satu dampak dari besarnya jumlah pengangguran kan rendahnya tingkat upah. Nah, biasanya akan menyebabkan jumlah barang dan jasa yang diminta turun. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan soal nomor 13. Masalah pokok dalam pembangunan meliputi apa aja nih? Langsung saja kita lihat ke opsinya. Perbedaan suku, agama, dan kebudayaan. Ini bukan yang utama. Kemudian B, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Nah, ini adalah memang masalah pokok dari pembangunan kita, dimana banyak pengangguran, kemiskinan di mana-mana, dan terjadi kesenjangan pendapatan. Ini yang menyebabkan pembangunan kita memang relatif kurang cepat. Maka jawaban yang paling cepat adalah jawaban yang B. Kemudian terjadinya krisis ekonomi, ini enggak. Ketidakstabilan politik, tidak. Kestabilan nilai tukar, tidak. Yang paling tepat adalah pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Maka jawaban yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 14. Berikut ini yang termasuk barang ekonomi adalah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu bahwa barang itu dibagi menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan barang ekonomi, kemudian ada juga yang dimaksud dengan barang bebas, di mana barang ekonomi itu adalah barang-barang yang ketika didapatkan butuh pengorbanan, dan biasanya memang tidak tersedia di alam dengan sendirinya. Kita harus melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Biasanya jumlah barangnya adalah terbatas. Sedangkan barang bebas itu adalah sebuah barang di mana ketika kita mendapatkannya tidak butuh pengorbanan. Biasanya barang-barang bebas ini adalah barang-barang yang memang tersedia di alam, misalkan udara, sinar matahari, kemudian oksigen, dimana kita bisa mendapatkan ini semua tanpa bayar kan, dan juga tanpa butuh pengorbanan. Nah kalau misalkan barang ekonomi ya barang-barang yang misalnya kita beli, misalkan bisa motor, laptop, makan, dan lain-lain. Maka langsung saja kita lihat ke soalnya. Berikut ini yang termasuk barang-barang ekonomi adalah pertama oksigen, ini termasuk ke dalam barang bebas. Kemudian adalah oksigen tabung. Nah, kalau oksigen tabung ini tentu saja biasanya kalau di rumah sakit kita harus bayar kan. Nah, ini termasuk barang ekonomi. Kemudian sinar matahari adalah barang bebas karena tersedia di alam. Kemudian udara juga adalah barang bebas. Kemudian air banjir ya adalah barang bebas. Maka yang paling tepat adalah oksigen tabung termasuk ke dalam barang ekonomi, karena memang untuk mendapatkan oksigen tabung ini kita harus bayar dan kita harus melakukan pengorbanan. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 15. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak melalui benda adalah, ini soal mudah ya, yang mana? Apakah kebutuhan primer atau sekunder, tersier, rohani atau jasmani? Tentu saja kalau misalkan kebutuhan primer biasanya ini melalui benda. Kemudian sekunder juga biasanya dalam benda juga. Tersier iya, karena tersiernya adalah barang mewah.
Dan yang kebutuhan yang tidak melalui benda tentu saja adalah kebutuhan rohani. Biasanya ini didapatkan dengan cara beribadah, atau misalkan jalan-jalan. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D.